Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aulia sayang, kita berangkat yuk. Sudah ditunggu Abah, panggil Inur pada anaknya yang berusia 6 tahun. Lia tak ingin ke sana, ujar Aulia sambil menjerit. Aulia, rumah ini kan rumah kontrakan, nak. Rumah orang, kita tak bisa di sini terus selamanya. Apalagi Abah sudah membeli rumah yang cukup murah di tempat lain. Tolong mengerti ya, nak. Mama yakin kamu pasti suka dengan rumah baru kita kok. Bujuk Inur seraya mengelus rambut anaknya. Setelah beberapa saat membujuk dan merayu Aulia, akhirnya Aulia mau untuk pindah ke rumah baru. Keduanya pun keluar rumah. Di halaman rumah itu sudah ada satu buah pick up yang bermuatan perabotan milik mereka. Dan tak jauh dari situ ada ayahnya Aulia yang sedang duduk menunggu di atas motornya. Sini nak, panggil ayahnya. Aulia melepaskan pegangan tangan ibunya dan berlari ke arah ayahnya. Selamat tinggal rumahku, gumam Aulia saat sudah berada di atas motor ayahnya yang siap melaju. Perjalanan menuju ke rumah baru mereka sangatlah jauh dan banyak melewati hutan. Di sepanjang perjalanan Aulia asik melihat kiri dan kanan jalan. Ia tersenyum-senyum melihat banyak pepohonan. Sekitar 50 km akhirnya mereka sampai di jalan menuju ke rumah baru mereka. Jalan itu hanya memiliki lebar 2 meter. Ayahnya Aulia lalu berbelok ke arah jalan tersebut, diiringi oleh pick up yang mereka sewa untuk mengangkut barang-barang mereka. Jalanan itu begitu sunyi, tak ada satupun terlihat orang-orang yang berlalu lalang. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan kecil yang sangat kumuh. Orang-orang di sana menatap mereka dengan tatapan tajam. Aulia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya setelah ia melihat seorang nenek tua dengan rambut putih yang setengah kepala menggundul. Matanya juga terlihat berwarna putih. Ia menatap lekat ke arah Aulia dan orang tuanya. Tak berapa lama kemudian terlihat sebuah rumah dengan cat berwarna kuning. Halamannya begitu luas dan tertata rapi. Pepohonan kecil menghiasi jalan setapak di samping rumah itu. Itu siapa, Mah? Tanya Aulia setelah turun dari motor dan menunjuk ke arah sebuah pohon yang ada di sebelah rumah mereka. Inur menatap suaminya dan suaminya langsung tersenyum seraya merangkul anaknya. Aulia, ayo kita lihat-lihat ke dalam rumah, ajak ayahnya. Krit. Bebauan aneh ketika tercium oleh hidung Aulia. Ia semakin memeluk ayahnya dengan erat. Ruangan itu nampak sangat menyeramkan meski di siang hari. Kenapa Aulia? Tanya ayahnya. Aulia menggeleng pelan saat ia melihat ke salah satu sudut ruangan itu. Tiba-tiba ia menutup wajahnya pada baju ayahnya. Ayahnya yang hanya mengira Aulia hanya sedang bersikap manja, langsung menggendong Aulia dan membawanya menuju ke lantai atas. Aulia, ini nanti akan jadi kamar kamu ya nak, kata ayahnya. Aulia tak ingin tidur sendirian, rengek Aulia. Iya, tapi Lia kan sudah besar nak. Nanti apa kata teman-temanmu kalau tahu Lia masih tidur sama abah mama? Kata ayahnya membujuk agar Aulia mau tidur sendirian. Aulia menggeleng dengan cepat. Ia langsung memeluk ayahnya dengan erat. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau nanti malam Abah akan tidur di sini denganmu? Kalau Lia tak mau ya jangan dipaksa, Bah, ujar ibunya dari depan pintu kamar. Hari itu dengan dibantu orang-orang yang mereka sewa untuk membantu pindahan itu pun, akhirnya perabotan mereka sudah berpindah ke dalam rumah dan tersusun dengan rapi. Saat proses pemindahan barang dan penataan barang selesai, tiba-tiba ada sebuah telepon. Halo, iya, ini saya sendiri.
kata ayahnya Aulia seraya berjalan keluar kamar dengan membawa HP-nya. Inur lalu mengajak Aulia untuk bersiap-siap mandi, karena sebentar lagi mereka bertiga akan pergi keluar untuk makan. Sayang, maaf ya, ayah tak bisa mengajak kalian makan di luar karena ada kerjaan mendadak, ucap ayahnya Aulia. Inur tersenyum lalu mengangguk. Iya bah, gak apa-apa, kami berdua bisa masak mie instan atau kornet nanti, jawab Inur. Ya sudah kalau begitu, aku pergi dulu ya, ucap ayahnya Aulia berpamitan seraya mencium kening istrinya. Ma, kenapa Abah pergi? Tanya Aulia. Abah kerja nak. Oh iya, Aulia lapar enggak? Kita masak mie yuk. Aulia tersenyum dan mengangguk. Lalu keduanya langsung menuju ke dapur untuk memasak mie. Aulia duduk di depan lemari yang memang sudah berada di sana sebelum mereka pindah. Saat ibunya ingin mencuci piring, Aulia menatap ibunya. Sekedar info, di sini sebagian orang masih mencuci piring sambil jongkok atau duduk di kursi pendek, dan masih harus ke ruangan kecil yang terpisah dari dapur memasak. Berbeda dengan sebagian orang lainnya yang sudah menggunakan cucian piring yang sambil berdiri dan berada di satu ruangan yang sama. Baru beberapa saat Inur keluar, tiba-tiba terdengar teriakan dari Aulia. Inur langsung melepaskan piringnya dan berlari ke dalam. Di sana ia sudah melihat Aulia terbaring lemas. Aulia, teriak Inur. Bangun nak, kamu kenapa Aulia? Isak Inur seraya memeluk erat tubuh Aulia yang lemas. Ia sangat takut jika Aulia kenapa-napa. Dengan tangan dan kaki yang gemetar, Inur menggendong Aulia untuk masuk dalam kamar. Ia mencoba menelpon suaminya, namun tak diangkat. Ia terus mencoba menelpon beberapa kali, dan untuk kesekian kalinya ternyata HP suaminya sudah tidak aktif lagi. Inur menangis terseduh-seduh di dekat tubuh Aulia yang terbaring di atas kasur dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Inur tak bisa tidur semalaman karena terus memikirkan Aulia yang masih tak sadarkan diri. Hingga jam di dinding menunjukkan pukul 4 dini hari. Beberapa saat kemudian terdengar suara deru sepeda motor di halaman rumah. Inur bergegas berlari menemui suaminya yang baru pulang. Wajahnya terlihat sangat cerah, namun ia menjadi bertanya-tanya saat melihat mata istrinya yang bengkak akibat menangisi Aulia. Ada apa mah? Tanya suaminya. Aulia bah, Aulia pingsan, jawab Inur sembari terisak. Ia menundukkan wajahnya dan tak berani sedikit pun menatap suaminya. Pingsan? Kamu tak sedang bercanda kan? Tanya suaminya lagi. Inur menggeleng. Tanpa menghiraukan Inur, suaminya langsung berlari ke arah kamar. Namun saat pintu terbuka ternyata di sana Aulia sedang bermain boneka sendirian sambil tertawa-tawa. Ayahnya menghela nafas lega dan menganggap perkataan ibu Inur tadi hanya bercanda. Lain hal dengan Inur, ia sangat kaget bercampur senang melihat putrinya sudah terbangun dari pingsan yang tak diketahui apa penyebabnya itu. Ayahnya mendekati Aulia. Namun tak seperti biasa, Aulia langsung menggigit tangan ayahnya hingga berdarah. Abah jahat, teriak Aulia setelah menggigit tangan ayahnya. Aulia, bentak ayahnya. Aulia menatap tajam ke arah ayahnya. Tak ada sedikit pun rasa takut saat ia dibentak oleh ayahnya itu. Ayahnya kemudian menghela nafas panjang dan berjalan keluar kamar. Saat suaminya sudah pergi, Inur mendekati Aulia. Tak terasa sudah 1 minggu mereka tinggal di rumah baru itu. Dan entah kenapa sejak kejadian Aulia yang pingsan tanpa sebab itu, kini ia jadi lebih pendiam dan dingin. Ia juga selalu histeris saat melihat ayahnya. Sikap Aulia itu juga yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara ayah dan ibunya. Malah kini ayahnya yang dulu adalah laki-laki yang baik dan lembut, malah tega memukul dan menampar istrinya. Bahkan tak jarang ayah Aulia menyakiti Inur di depan Aulia. Seperti hari itu, luka lebam di tubuh dan di perut Inur, terlebih luka yang ada di wajahnya membuat malu untuk keluar rumah.
Sementara suaminya pagi-pagi sekali sudah berdandan rapi dan pergi entah kemana. Inur berbaring di dalam kamarnya, membiarkan Aulia bermain sendirian dengan teman hayalannya di luar rumah. Saat Inur sudah mulai terlelap, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Teriakan itu bukan dari Aulia, tapi dari seorang perempuan yang berusia kurang lebih seusia Inur. Inur mencoba mengacuhkan suara itu, karena ia sangat malas untuk keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang dengan kondisinya yang babak belur seperti itu. Namun teriakan itu semakin dibiarkan semakin mengganggu. Bu, anak ibu makan kucing hidup-hidup, Bu. Teriak suara itu lagi yang kini menjelaskan apa yang sedang terjadi di luar rumah. Mendengar hal itu, Inur langsung bangun dan berlari keluar rumah, dan mendapati Aulia tengah melahap seekor anak kucing yang sedang sekarat. Ya Tuhan, pekik Inur langsung merebut anak kucing dari genggaman Aulia. Mata Aulia memerah menatap ibunya dengan lekat. Perempuan yang tadi memberitahu Inur itu langsung memegangi Aulia saat Aulia akan menyerang ibunya. Anakmu seperti kerasukan, ujar perempuan itu yang membuat Inur sangat kaget dan langsung menutup mulutnya. Perutnya tiba-tiba mual dan Inur memuntahkan sesuatu mirip gumpalan rambut yang sudah memutih dan bercampur dengan sedikit darah. Ia memuntahkan itu tepat di kaki Aulia, yang membuat tubuh Aulia seketika bergetar hebat, dan tiba-tiba Aulia pingsan. Perempuan itu langsung mengangkat tubuh kecil Aulia dan meletakkannya di dekat pintu rumah. Lalu ia membantu Inur untuk masuk dalam rumah. Perempuan itu merawat Inur dan Aulia. Inur masih syok dengan apa yang ia alami tadi, terlebih dengan apa yang ia lihat. Perkenalkan, namaku Lesi. Rumahku tak jauh dari sini, Bu. Aku tadi tak sengaja lewat samping rumahmu dan aku melihat gadis kecil ini sedang menangkap anak kucing. Awalnya aku kira biasa saja, Bu. Namun saat anakmu mulai menggigit punggung anak kucing itu, langsung membuatku kaget dan berteriak. Saat aku berusaha merebut anak kucing itu, anakmu menatapku dengan tatapan penuh amarah yang membuatku tak berani mengganggunya. Sepertinya anakmu telah dirasuki sesuatu, Bu, kata perempuan yang mengaku bernama Lesi itu. Inur terdiam. Ia tak tahu harus percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh Lesi. Memangnya apa yang telah anakku atau keluargaku perbuat hingga mengakibatkan anakku dirasuki? Tanya Inur dengan pelan. Aku tak tahu pasti apa sebabnya, tapi sepertinya makhluk itu mempunyai tujuan jahat terhadap keluarga kalian, jawab Lesi. Keluargaku? Tapi kenapa? Tanya Inur gelisah. Lesi menggeleng pelan. Apa mungkin itu juga yang membuat suamiku berubah saat kami pindah ke rumah ini? Lanjut Inur. Kemungkinan karena tujuan makhluk itu jahat, jawab Lesi. Inur seketika terdiam. Kepalanya terasa semakin pusing. Biar kau kuantar ke kamarmu ya. Aku juga ingin membersihkan tubuh anakmu. Tapi itu juga kalau kau izinkan, jawab Lesi. Kenapa kau begitu baik pada orang yang tak kau kenal, Les? Tanya Inur. Sudah sewajarnya kita manusia saling membantu, iya kan? Kata Lesi. Aku juga tak ada kerjaan di rumah. Jadi menurutku, kalau memang aku diizinkan untuk menemani kalian berdua, mengapa tidak? Ya kan? Ujar Lesi sambil tersenyum. 3 hari berlalu. Kini Lesi sudah resmi bekerja di rumah Inur untuk membantunya bersih-bersih. Dan semenjak kedatangan Lesi di rumah, suaminya Inur pun kini sudah tidak pernah marah-marah lagi kepadanya. Keramah tamahan Lesi membuat pasangan suami istri itu sangat menyukainya. Namun berbeda dengan Aulia, ia tak sedikit pun menyukai Lesi. Aulia lebih memilih bermain sendirian di dalam kamar ketimbang ikut berkumpul dengan ayah ibunya dan juga Lesi. Ma, panggil Aulia melihat ibunya yang semakin hari semakin memucat dan sakit. Inur menoleh ke arah Aulia. Wajah Aulia terlihat buram di matanya. Inur beberapa kali mengerjapkan matanya, berharap sesuatu yang menghalangi pandangannya itu hilang.
Namun beberapa kali ia mengusap-usap matanya, hasilnya tetap sama. "Ma, Aci Lesi jahat," bisik Aulia. "Lia, jangan bicara seperti itu, nak. Aci Lesi yang merawat kamu dan mama waktu itu, dia juga yang membantu-bantu kita," kata Inur menyanggah perkataan Aulia. "Dami yang mengatakannya pada Lia, Ma. Aci Lesi juga yang membuat mama sakit," ujar Aulia tetap bersikeras. "Aulia, cukup. Sekarang kamu keluar. Mama ingin tidur," ujar Inur seraya menepis tangan Aulia yang memegangnya. Sesaat Aulia berdiri, namun saat ia berbalik ingin pergi, Inur melihat sebuah bayangan berwarna putih menabrak tubuh Aulia. Sekali lagi Inur mengusap-usap matanya yang sudah sangat rabun. Namun bayangan itu tak ia lihat lagi. Inur mengira itu hanya efek dari kerabunan yang ia derita beberapa hari terakhir ini. Malam itu Aulia menuruni anak tangga dengan tangan yang seperti dipegang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menuruni tangga satu persatu dan berjalan ke arah ruang makan. Ia menyaksikan ayahnya dan Lesi tengah bermain kuda-kudaan di sana. Aulia menggeram menatap tajam ke arah keduanya. Ayahnya yang baru menyadari Aulia telah melihat aktivitasnya, langsung bergegas menghentikan permainannya lalu berjalan ke arah Aulia kecil. Pah! Pipi Aulia memerah terkena tamparan kasar ayahnya. Namun Aulia tak bergeming sedikit pun. Ia tak merasakan sakitnya. "Sudah malam bukannya tidur malah keluyuran, kayak setan," bentak ayahnya. Aulia menyeringai lalu mengikik sejadi-jadinya. Suara kikikannya melengking memenuhi ruangan itu. "Ah!" Aulia menyerang ayahnya hingga terjungkal. Kepalanya terasa sangat sakit karena terbentur lantai. Aulia kini berada di atas tubuh ayahnya. "Kau bilang anakmu setan?" tanya Aulia dengan suara yang berbeda dari anak kecil pada umumnya. Suara tawanya mampu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya menjadi berdiri. Cairan berwarna merah kehitaman keluar dari mulut Aulia yang masih tertawa. "Kaulah setan yang sesungguhnya, bangsat!" teriak Aulia lalu mencakar wajah ayahnya dan juga menggigit telinga ayahnya hingga putus. Suara teriakan ayahnya Aulia membangunkan Inur yang berada di dalam kamar. Inur berjalan sambil meraba-raba. Ia ingin beranjak dari pembaringannya untuk menyaksikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Aulia menatap Lesi dengan tatapan penuh kebencian. "Perempuan tak tahu malu. Harga dirimu ternyata lebih rendah dari sebutir kerikil di jalanan. Cuy," ujar Aulia seraya mendekati Lesi. Aulia kecil berjalan sangat aneh. Ia merangkak, bahkan ia bisa berjalan dengan tubuh terbalik. Lesi berjalan mundur. Ia berhati-hati sekali agar tidak terkena serangan dari Aulia yang sudah dirasuki sesuatu itu. "Kau pelacur?" "Tidak, aku bukan pelacur." "Hahaha, kau benar, kau memang bukan pelacur, tapi kau lebih rendah dari seorang pelacur." "Tidak, aku begini karena mereka yang memulainya." "Hahaha, dendam yang tak beralasan. Kau lakukan itu kepada semua wanita di kampung ini, termasuk aku dan anak-anakku. Apa kesalahanku? Apa kesalahan anak-anakku?" teriak Aulia lalu seketika ia menangis sesenggukan. Namun itu bukanlah air mata yang berwarna bening seperti kebanyakan orang. Darah segar itu menetes deras dari sudut mata Aulia kecil. Saat Aulia akan menyerang Lesi, tiba-tiba tubuh kecilnya terjungkal dan kejang-kejang. Ternyata Lesi mempunyai sesuatu pelindung yang membuatnya tak bisa disentuh oleh Aulia. "Aulia," panggil Inur seraya bergegas menghampiri tubuh anaknya. Bayang-bayang ia melihat Aulia yang mengejang. "Jangan sentuh dia," teriak Lesi seraya menarik tubuh Inur menjauh. "Dia hanya berpura-pura, kita tak boleh lengah," ujar Lesi. Sayup-sayup dari kejauhan Aulia mendengar suara Lesi. Hingga beberapa saat kemudian ia kembali tenggelam dalam suara-suara aneh yang selama ini selalu ada di benaknya.
Ternyata tubuh Aulia sudah dikuasai oleh sesosok makhluk mengerikan yang dulu pernah hidup dan tinggal di rumah itu. Hingga ia dan anak-anaknya mati terbunuh oleh suaminya dan wanita simpanan suaminya yang juga merupakan pembantu di rumahnya. Dari awal makhluk itulah yang membuat Aulia membenci ayahnya dan juga Lesi. Lesi hadir di tengah-tengah keluarga kecil itu bukan tanpa alasan. Ia merupakan seorang wanita yang mempunyai kelebihan, dan dia bisa berkomunikasi dengan para arwah dan juga mengusir mereka yang bersifat jahat dan mengganggu. Sejak awal juga Lesi dan ayahnya Aulia tak pernah berselingkuh ataupun membuat ibunya Aulia sakit. Dan kebenarannya adalah ibu Aulia tak pernah sakit. Pandangan Aulia sudah dirubah oleh makhluk itu, sehingga apapun yang ia lihat semuanya akan nampak salah di matanya. Kau bantu saja suamimu, biar anakmu aku yang urus. Kita harus membersihkan Aulia dari pikiran-pikiran dan penglihatan jahat yang dibuat oleh makhluk itu, ujar Lesi seraya mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Semua yang jahat dan meracuni pikiranmu, pergilah, hilanglah, lenyaplah bersama dengan ini, teriak Lesi melemparkan sesuatu ke sekeliling Aulia. Tubuh Aulia seketika bergetar hebat, hingga beberapa saat kemudian tubuh Aulia terangkat beberapa senti dari lantai. Sementara itu ayahnya Aulia dibantu istrinya untuk berdiri. Namun tiba-tiba tubuh ayahnya seperti ditarik dan dilempar ke dinding oleh kekuatan yang sangat kuat. Darah membanjir keluar dari kepalanya. Ayahnya Aulia pun kembali tak sadarkan diri. Pergilah ke neraka, teriak Lesi seraya menyiramkan sesuatu dari sebuah wadah kecil panjang di tangannya. Dan saat air itu mengenai tubuh Aulia, tiba-tiba Lesi terlempar ke dinding. Punggungnya terbentur keras di tembok dan saat ia terjatuh dadanya menghantam lantai, yang membuatnya langsung terbatuk dan memuntahkan darah segar. Lesi mencoba untuk bangkit, namun tiba-tiba ada tangan yang tak terlihat menjambak rambutnya dengan kuat dan membenturkannya ke lantai hingga membuat pandangan Lesi menjadi gelap. Dalam ketidaksadarannya ia mendengar suara teriakan Aulia meminta tolong. Namun tempat itu sangat gelap sehingga pandangan mata Lesi sangat terbatas. Aulia, kaukah itu nak? Bisik Lesi. Namun lagi-lagi kepalanya dijambak dan dibenturkan dengan keras. Lesi mencoba memegang tangan itu. Dan ternyata tangan itu milik seorang anak laki-laki dengan wajah pucat yang ada tepat di belakangnya. Aku tahu kalian menderita saat itu, tapi tak sepantasnya kalian melampiaskan itu pada setiap keluarga yang tak bersalah dan tak tahu menahu tentang tragedi yang kalian alami, ujar Lesi membuat cengkeraman tangan di rambut Lesi menjadi mengendur. Aku tahu kalian adalah anak-anak yang baik, begitu juga ibumu, tapi semuanya telah terjadi dan aku sangat menyesal karena tak ada siapapun yang mau membantu kalian waktu itu. Lanjut Lesi lagi. Tolong nak, biarkan mereka pergi, bebaskan mereka. Sudah banyak orang yang tak bersalah yang kalian bantai. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba Lesi tersadar dari pingsannya. Terlihat Inur terus berusaha membangunkan Lesi dengan air mata yang berlinang. Dengan tertatih-tatih Lesi berjalan ke arah Aulia yang seperti mengambang di udara. Ia meraih tubuh Aulia lalu melepaskan kalungnya dan memasangkannya pada Aulia. Dengan diiringi tangisan, Lesi membacakan sebuah doa. Ia tak berharap banyak pada keselamatan Aulia kecil saat itu. Krit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap seseorang berkopiah putih. Dengan bibir bergetar, mereka semua yang ada di ruangan itu menjawab salam dari si lelaki berkopiah putih. Lelaki tua itu melangkah masuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ucap si lelaki berkopiah haji mendekati tubuh Aulia kecil yang seketika kembali meronta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki berkopiah putih itu langsung meletakkan tangannya di kepala Aulia. Sesaat kemudian terlihat bayangan putih berkabut keluar dari kepala Aulia. Lalu lelaki berkopiah putih itu pun segera berdoa.
dan tiba-tiba angin dingin berhembus. Rasa dinginnya meresap ke dalam tulang, lalu untuk sesaat kemudian menghilang. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap lelaki berkopiah putih tersebut seraya mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Aulia yang sudah lemas tak sadarkan diri itu digendong oleh si lelaki berkopiah putih. Ia juga meminumkan segelas air putih pada Aulia dan membasahi rambut Aulia sedikit dengan air tersebut. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak siapa ya?" tanya Inur. "Saya penjaga masjid, Bu. Saat saya sedang membereskan sajadah di masjid, ada anak kecil yang memanggil-manggil saya dari luar halaman masjid. Teriakan anak itu sangat kencang dan sepertinya dia sangat ketakutan, Bu. Saat saya dekati, dia menjauh dan berlari, dan saya pun mengikutinya hingga sampailah saya di rumah ini. Maaf, Bu, jika saya lancang," cerita lelaki berkopiah putih tersebut. "Tidak, Pak. Justru kedatangan Bapak membantu kami sekeluarga. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih," ucap Inur seraya menitikkan air matanya. Dan selesai. Dan akhirnya keluarga Inur pun kembali hidup bahagia. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.